Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam satu konsep yang menarik banget nih, zona optimal Anda. Sumbernya dari bagian pendahuluan sebuah buku tentang gimana kita bisa mencapai kondisi terbaik kita sehari-hari. Oke. Pernah kebayang nggak posisi Ajla Tomljanovic waktu lawan Serena Williams di US Open 2022? Gila kan? Dikelilingi 24.000 penonton yang dukung lawannya, tapi dia bisa menang. Nah, katanya senjata rahasianya itu fokus total. Wah, iya. Mirip banget sama teknik yang diajarin ayahnya, kayak di film For Love of the Game itu loh, di mana pitcher cuma lihat sarung tangan catcher, cuek sama semua gangguan lain. Contoh Ajla ini pas banget ya buat mulai ngomongin zona optimal. Jadi ini bukan cuma momen flow yang mungkin jarang kita alami gitu, tapi lebih ke kondisi di mana kita ngerasa, wah hari ini puas banget nih. Rasanya kerjaan beres, ngerjain hal penting, mood lagi enak, siaplah pokoknya hadapi tantangan. Nah, penulis buku ini termasuk Daniel Goleman ya, yang kita kenal banget sama kecerdasan emosional atau EI itu. Iya, Goleman. Dia ngelihat EI itu kayak peta jalan gitu buat mencapai performa puncak ini. Udah lama dia yakini itu. Oke, menarik. Jadi ayo kita coba bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya zona optimal ini, rasanya gimana, dan kenapa ini penting buat kita semua. Mungkin mulai dari tanda-tandanya dulu kali ya. Kalau kita lagi di zona itu, ciri-cirinya apa? Ya, jadi menurut buku ini ada beberapa tuh. Kita jadi ngerasa lebih kreatif, terus produktivitasnya tinggi, Oke. moodnya positif, terus bisa lihat gambaran besar masalah gitu. Dan ngerasa punya energi. Intinya sih saat bagian otak kita yang buat waspada itu lagi tenang, nah kemampuan mikir kita jadi optimal banget. Sistem alarm otak tenang ya istilahnya, tapi ini cuma perasaan aja atau ada bukti konkretnya gitu? Nah ini menarik, ada data pendukungnya. Meskipun ya ini sifatnya laporan diri, jadi agak soft datanya. Ada survei McKinsey yang nemuin kalau para eksekutif itu ngerasa 5 kali lipat lebih produktif loh. Wah, 5 kali? Iya, saat mereka lagi di kondisi pikiran terbaik ini dibanding pas lagi biasa aja, netral gitu. Jadi ini nunjukin paling nggak persepsi mereka ya, betapa efektifnya kita merasa pas lagi di zona optimal. Oke. Lalu, gimana caranya biar kita bisa lebih sering nih ngalamin hari yang sangat baik ini? Ada resepnya nggak? Ada studi menarik nih dari Harvard Business School. Mereka pakai jurnal harian partisipan gitu. Hasilnya nunjukin pentingnya kemenangan kecil. Kemenangan kecil? Maksudnya? Iya, small wins. Jadi, langkah-langkah kecil aja yang berhasil kita capai menuju tujuan atau sekedar berhasil mecahin masalah kecil, itu ternyata bisa naikin mood kita secara signifikan loh. Terus, dukungan dari orang sekitar juga disebut penting. Oh, berarti secara praktis nih ya, fokus ke kemenangan kecil ini bisa jadi strategi harian yang lebih manjur gitu ya, dibanding nungguin mood bagus datang sendiri? Bisa dibilang gitu, kayak ada lingkaran umpan balik gitu kan. Perasaan positif bisa naikin performa, nah pencapaian kecil itu tadi memicu perasaan positif lagi. Oke, masuk akal. Sebaliknya juga gitu. Kalau stres nggak dikelola, dibiarin aja, itu bisa ganggu fungsi kognitif kita. Kayak perhatian jadi buyar. Makanya kemampuan ngelola kondisi batin, nah ini nyambung lagi ke kecerdasan emosional tadi. Jadi penting banget. Jadi EI itu bantu jaga sistem alarm otak tetap tenang ya, biar bisa fokus. Betul. Kemampuan kayak ngenalin pemicu stres, terus ngelola respon emosi kita, itu yang bantu. Nah, ini nih yang menarik. Kayaknya materi ini punya pandangan yang agak beda ya soal konsep flow yang mungkin udah sering kita dengar. Bener banget. Biasanya kan orang mikir flow itu kuncinya di kecocokan antara tantangan sama keahlian kita, ya kan? Iya, biasanya gitu. Nah, tapi penulis buku ini bilang justru keadaan batin kita, kayak minat kita, tingkat stres kita, rasa punya tujuan atau kendali, itu jauh lebih nentuin buat kita bisa masuk ke zona optimal. Tunggu. Jadi kalau gitu, inti bedanya sama flow apa dong? Agak mirip soalnya. Nah, ini bagian yang menurut saya paling game changing gitu ya. Konsentrasi penuh, menurut materi ini, itu bukan hasil dari flow. Justru sebaliknya, itu pintu masuk menuju zona optimal. Kemampuan buat fokus total, nggak gampang keganggu, itu kuncinya. Nah, jadi pemahaman umum kita yang bilang fokus itu efek dari flow, itu bisa dibilang kebalik ya. Malah fokus yang kita kendalikan itu yang jadi kunci pembukanya. Ini penting banget sih. Tepat sekali. Elemen flow lain yang sering disebut, kayak perasaan ringan pas ngerjain sesuatu effortlessness,
atau sampai lupa waktu, itu dianggap cuma efek samping dari kondisi kita udah benar-benar terserap penuh, full absorption. Oh, Terus rasa ringan itu juga dijelasin ada kaitannya sama keterampilan yang udah saking seringnya kita lakuin, jadi udah otomatis gitu, nggak perlu mikir keras lagi. Itu diatur sama bagian otak namanya basal ganglia. wah. Ini perspektif baru banget ya tentang cara mencapai kondisi puncak. Artinya zona optimal ini jadi kerasa lebih bisa kita raih gitu ya. Nggak cuma ngandelin momen keberuntungan atau nunggu kondisi ideal aja. Iya betul, jadi lebih realistis gitu, fokus ke kemajuan bertahap, nyiptain hari baik itu sendiri. Jadi kita lebih proaktif ya. Bener, penekanannya jadi ke arah sana. Dan serunya, pas kita udah berhasil masuk zona itu, ada kesenangan yang datang dari aktivitasnya itu sendiri, bukan cuma dari hasilnya. Para penelitinya nyebutnya autotelik. Autotelik, oke. Jadi aktivitasnya sendiri udah jadi hadiahnya gitu ya. Persis, kita nikmatin prosesnya. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, zona optimal Anda ini dari materi yang Anda bagikan, intinya adalah kondisi produktif sekaligus memuaskan yang sebenarnya bisa kita akses lebih sering. Kuncinya bukan nunggu flow datang, tapi justru ngelatih fokus dan ngelola kondisi batin kita ya, lewat kecerdasan emosional itu tadi. Intinya di situ, gimana konsentrasi yang disengaja sama pengelolaan diri kita. Itu jadi gerbangnya. Jadi perhatian kita geser nih. Gak cuma soal nyocokin tugas sama keahlian, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa hadir sepenuhnya, terlibat mendalam sama apapun yang lagi kita kerjain. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu pemikiran buat Anda yang dengerin di rumah. Kalau memang konsentrasi itu kuncinya, coba deh perhatiin dalam keseharian Anda, hal-hal apa sih yang paling sering bikin fokus Anda buyar, yang narik Anda keluar dari apa yang lagi dikerjain? Pertanyaan bagus. Dan sebaliknya, aktivitas atau kondisi apa yang justru paling gampang bikin Anda masuk ke kondisi benar-benar terserap penuh itu, walaupun mungkin cuma sebentar. Mungkin kenalin pemicu personal ini bisa jadi langkah awal buat ngerancang lebih banyak hari-hari yang optimal ke depannya.